Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktu. Jangan pernah melihat dosa orang lain, lihatlah dosa sendiri. Butakan matamu untuk melihat aib orang lain. Bukakan mata hatimu untuk melihat aib sendiri. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain agar kita sibuk untuk memperbaiki diri sendiri. Semakin kita ingin berubah menjadi lebih baik, semakin hebat ujian yang Allah berikan. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah ingin kita lebih hebat setelah diuji. Sebenci apapun manusia padamu, jika kau berada di dalam ketaatan, maka lambat laun kebencian itu akan berubah menjadi kecintaan. Tidak usah malu ketika hobimu mendengar sholawat, mendengarkan ceramah tentang agama, karena ribuan orang di sana lebih hobi mendengarkan aib orang. Orang yang lalai dan tertutup hatinya tidaklah mengetahui manisnya kehidupan, melainkan hanyalah fata morgana dan debu yang tidak bernilai. Barang siapa yang jujur lisannya akan diluaskan amalnya. Barang siapa yang baik niatnya akan ditambah rezekinya. Barang siapa yang berbakti kepada keluarganya akan diberkahi umurnya. Jika engkau mengetahui bagaimana satu kali pandangan kasih sayang Rasulullah yang melirik ke arahmu, niscaya seumur hidupmu kau akan tenggelam dalam kerinduan padanya. Di dalam waktu salat, waktu membaca Al-Quran, waktu berzikir, waktu menghadiri majelis ilmu, fokuskanlah pikiranmu kepada Allah. Jangan kau fokuskan pikiranmu kepada hal yang lain. Memperbaiki hati itu dengan amal kebaikan, sedangkan memperbaiki amal itu dengan memperbaiki niat. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Jika hati sudah terhubung kepada Allah, maka cinta yang ada di hatimu semua karena Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Jadikan kami selalu berdampingan dengan sebaik-baiknya ciptaan-Mu. Seseorang yang mukhlis ialah dia yang senang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan dosa-dosanya. Jangan menduga-duga seseorang telah berbuat dosa, sementara engkau tidak menyadari bahwa dirimulah yang sudah berbuat dosa terlebih dahulu dengan berprasangka buruk terhadap orang itu. Engkau tak harus selalu kuat, lewati saat-saat di mana kamu merasa lemah.
tak perlu malu, sebab itu bagian dari sisi manusiawimu. Seandainya ucapan itu memiliki parfum pewangi, niscaya bersalawat kepada Rasulullah adalah parfum yang paling wangi. Sebuah kapal tidak akan tenggelam ke dalam lautan keputusasaan selama ada dayung yang bernama impian. Bacaan yang ditakuti syaitan adalah solawat. Ketika seorang bersalawat, nur Nabi Muhammad terpancar dan membuat syaitan terbakar tak berdaya. Solawat akan memintakan ampun untuk pembacanya ketika telah meninggal dunia, maka solawat itu berada di sisi kuburnya tiada henti terus-menerus memintakan ampun untuknya. Tak perlu kamu sesali, karena Tuhanmu ada, rezekimu telah ditentukan dan umurmu telah digariskan. Indahkan saja dirimu, niscaya engkau akan menyaksikan keindahan di sekelilingmu. Seandainya ada seseorang berdoa berjam-jam, menangis dan menyebut asma Allah dan memujinya, tetapi ia meninggalkan solawat atas Rasulullah, niscaya doanya tidak akan sampai kepada Allah. Jika engkau ingin merubah jalan hidupmu tetapi tidak tahu dari mana engkau akan mulai, maka mulailah dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Jangan putus asa jika langkahmu harus mundur ke belakang, karena anak panah juga butuh ditarik ke belakang agar mampu melesat dengan kuat ke depan. Janganlah mengeluhkan lambatnya pengabulan doa sementara engkau menghambatnya dengan dosa-dosa. Kita hidup di zaman di mana orang lain menilai kita tanpa tahu kita yang sebenarnya, maka belajarlah menjadi pemaaf, berhentilah menjadi pembenci, dan teruslah belajar memperbaiki diri.